bicara 2 tahun lalu ketika di awal, kami pun di Pandi tidak terbayang gitu bahwa pada hari ini kita membicarakan perihal tentang peran aksara Nusantara di era industri 4.0. Enggak ngimpi aja enggak gitu. Nah, proseslah kemudian yang mengajarkan kami gitu, kemudian ada kesadaran baru yang kemudian muncul gitu, hingga kita memang kayaknya nggak ngomong hanya sekedar melulu soal pelestarian, tapi aksara Nusantara ini setelah kita bisa secara komprehensif berada pada satu situasi atau dalam bahasa teknis pada satu platform, bisa berbuat banyak, bisa berkontribusi lebih jauh gitu pada perkembangan industri atau perkembangan era di digital di 4.0. Kalau dilihat yang ada sekarang ini mungkin akan kita tertawakan di 5 tahun yang akan datang, karena masih lucu gitu, bicara hal mendasar, ngomong tentang standarisasi, bicara masih pada tataran keyboard, bicara masih bagaimana membawa aksara-aksara yang masih dilakukan secara tradisional untuk dikerjakan pada platform digital. Tapi paling tidak gitu, buat kami di sini sudah terlihat roadmap-nya, kebayang lah roadmap-nya, sehingga nanti bisa dieksplor lebih jauh dan berperan cukup aktif di era mendatang. Nah, untuk sampai ke sana, itulah yang saya tadi sampaikan, negara perlu hadir. Kalau negara tidak mau hadir di sini, ini semua mimpi lah. Itu sebabnya pada sesi yang kali ini berbeda dengan sesi yang sebelumnya di Bali, kami mengajak salah satu mitra kami di pemerintah, di birokrasi yang saat ini paling antusias, salah satu yang paling antusias mendampingi kami, mengarahkan kami untuk bagaimana proses digitalisasi aksara ini bisa terrealisasi sampai ke ranah yang lebih formal gitu. Jadi saya perkenalkan Ibu Maya, lengkapnya Ibu Maya, maaf Bu, saya memang tidak Ibu Maya Stria Yekteningtyas, S Sarjana Teknik dan Master MCom gitu, Bu Maya. Mohon arahannya dan mungkin apa yang bisa Ibu simpulkan sejauh ini kerjasama kita antara Ibu dengan Pandi, yang dimana Pandi didukung oleh banyak pegiat dan banyak stakeholder. Ibu bisa sampaikan bahwa Ibu sambil bisa bilang, negara sudah hadir di sini gitu. Monggo Bu Maya, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Heru untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi di acara ini. Jadi terus terang pertama kali kami ketemu Pandi ya, terus terang kami bertanya-tanya. Karena waktu itu adalah harapannya adalah tentang ICANN ya, masuk ke ICANN, dan itu saya mencari informasi bagaimana bisa masuk ke ICANN ya. Jadi itu yang saya juga diskusi dengan Pak Ilham dan sebagainya ya, dan juga dengan Kemenko PMK, karena Kemenko PMK juga bertanggung jawab terhadap literasi literasi masyarakat Indonesia ya, yang itu masih rendah. Dengan bahasa Latin aja, dengan aksara Latin aja masih rendah, apalagi dengan aksara non-Latin gitu ya. Oke, mohon izin Mbak Ayu presentasinya Mbak. Oke, terima kasih. Lanjut Mbak. Jadi ini ada beberapa yang ingin kami sampaikan tentang pendahuluan dulu. Ini kemudian lanjut Mbak, biar cepat ya. Ini kita waktunya cuma 15 menit. Ya, jadi ini kami
Badan Standarisasi Nasional bertanggung jawab untuk menyusun, salah satunya menyusun standar nasional Indonesia. Jadi kami itu sudah diskusi dari tahun kemarin ya Pak Heru ya, tentang standar untuk aksara ini. Dan sebagai informasi, aksara Nusantara itu ada 7 yang sudah di internasional ya, sudah masuk ke standarisasi internasional, ke ISO gitu ya. Dan itu ISO mendapatkan masukan dari Unicode. Jadi secara internasional aksara sudah masuk ke standar internasional. Kemudian kita sekarang merumuskan SNI-nya. Kenapa kita butuh SNI gitu? Nah, pertama kali pada saat saya lanjut next. Nah ini tujuannya. Jadi pada saat Pandi menyatakan gagal mendaftarkan aksara Jawa ke ICANN gitu ya, untuk IDN gitu. Kemudian kami mencari tahu sebenarnya tujuan kita itu untuk ada aksara masuk di dalam list ICANN, ataukah kita ingin agar aksara itu luas digunakan seperti yang disampaikan oleh Unicode, bahwa aksara Jawa masih limited use script gitu ya. Dia menyatakan itu. Oke, berarti kita harus memperluas. Kalau ICANN berarti ranahnya ranah digital, bukan non digital. Kalau menurut saya ya, jadi ranahnya ranah digital. Supaya bukan limited use script itu dulu pertama. Supaya international Unicode yang dikenali oleh ISO juga menganggap itu bukan limited use script. Kemudian saya turun lagi. Berarti yang harus ditingkatkan adalah literasi aksara Nusantara. Kemudian untuk ke sana berarti butuh standarnya. Nah, standarnya sudah ada sebenarnya. Kalau untuk UCS-nya sudah ada, skripnya sudah ada, Unicode-nya sudah ada. Kemudian saya cari lagi apa aja yang perlu gitu ya. Sama Pak Ilham juga kita searching ya. Lanjut Mbak. Nah ini. Jadi kenapa ICANN itu menganggap penting ada IDN? Karena negara-negara yang menggunakan non-Latin itu sebelum ada IDN itu dia tidak terlihat sebagai yang memiliki literasi digital yang baik. Begitu IDN diperkenalkan kepada mereka gitu ya, kepada negara-negara yang non-Latin gitu, dia punya konten yang non-Latin dan sebagainya. Kemudian akan terlihat memang literasi digital dia itu bagus gitu. Yang pertama tuh harus kontennya dulu yang kaya di dunia digital, di dunia virtual itu kontennya dulu yang kita perkaya. Jadi bukan dari sisi dokumennya bahwa kita harus mengundang-undangkan bahwa seluruh bahasa harus ada di sana gitu. Tapi menurut saya ya, mindset saya itu harusnya kita memperkenalkan, memperluas, pertama memperkaya konten dulu. Untuk memperkaya konten itu harus mudah ngetik, mudah meng-create konten di dalamnya. Nah ini saya melihatnya kemudian turun lagi. Kita punya banyak karakter. Di Nusantara kita punya banyak karakter. Turun lagi Mbak. Jadi US aja kalah ya. Itu di tahun 2016 US aja kalah untuk literasi digitalnya ya. Jadi dari kelihatan top 3-nya itu adalah non-Latin gitu. Nah, itulah manfaatnya IDN internet di India. Jadi saya ngobrol lagi, diskusi sama Pak Ilham. Pak Ilham, kalau Nusantara itu kan banyak aksara, berarti contohnya India dong gitu. Ya Bu, India. Tapi India itu bahasanya itu masuk undang-undang diakui sebagai negara gitu, secara nasional sebagai official language gitu. Dan saya lihat juga di Wikipedia ada yang suatu daerah yang berbahasa Inggris tapi bahasa lokalnya diakui secara sebagai official language di dalam 22 bahasa. Gitu. Unik, saya bilang, unik. Tapi kalau kita mau seperti itu, apakah kita bisa? Karena modal dasarnya dulu adalah kontennya yang kita perkaya.
Jadi bukan dari sisi dokumennya kita undang-undang itu karena effortnya akan besar sekali, tapi bagaimana kita kembali membudayakan penggunaan aksara daerah ke generasi yang sekarang. Itu nanti kan akan menjadi generasi selanjutnya. Dan bahasa Jawa itu termasuk yang masih banyak penuturnya, tapi beraksaranya tidak ya. Tapi masih banyak itu saya dengarkan pada saat Kongres Jawa ya. Nah ini yang kita diskusikan dengan Mas Ilham. Kita belajar dari yang sudah dapat ICANN, dapat rilis ya, sudah disetujui gitu. Kalau hanya kita mencantumkan Indonesia di dalam ICANN, gampang saya bilang gitu sama Pak Heru. Kita tiru aja, mirip Singapura. Singapura pakai China, karakter Cina yang sudah internasional, go internasional, itu pasti diterima. Kita ikut aja kayak Malaysia, pakai karakter Arab, pasti masuk, karena itu internasional. Makanya sekarang masuk di amandemen 10646 UCS-nya ISO, alhamdulillah udah masuk ini ya Pegon ya, Arab Pegon itu udah masuk ya. Yang itu penggunanya banyak di pesantren-pesantren. Jadinya kita real bisa bahwa yang menggunakan banyak, kemudian itu adalah karakter internasional, itu lebih mudah lagi untuk diterima oleh ICANN. Kalau tujuannya hanyalah ke ICANN, kalau saya ya, menurut saya. Jadi yang pertama kali, jadi saya senang ya, ada keyboard, terus ada cerita bahwa apa sih yang paling ditakutkan, yaitu pelajaran bahasa Bali gitu ya. Nah itu jadi lucu, bukan lagi matematika, bukan lagi fisika, tapi bahasanya daerahnya sendiri itu minim digunakan kan. Nah, yang menarik, jadi saya sependapat dengan pembicara yang tadi ya, saya udah di dalam bayangan saya tuh harusnya aksara itu diperkenalkan dengan hal-hal yang menarik. Makanya saya bilang, Pak, ini harusnya dengan komunitas game, misalnya bagaimana pembelajaran itu enak untuk anak-anak belajarnya gitu. Mirip saya kalau belajar bahasa Arab, saya kan wajib. Tadi saya juga setuju, jangan diwajibkan gitu. Kalau saya tuh mencari, karena apa? Ini menarik gitu ya. Menarik itu akan saya cari resource-nya. Nah, source-nya ini, sumbernya ini yang harus banyak. Sumber ini yang harus banyak. Pembelajarannya, kontennya, dan karena lanjut Mbak, karena kontennya itu harus banyak ini ya, misalnya search ini kita baru dapatnya itu keunggulannya bahasa Jawa ini udah ada di Google Translator ya. Jadi Google Translator itu kalau seandainya bahasa Jawa kontennya banyak gitu ya, dengan aksara Jawanya gitu, kita bisa misalnya memasang Google Translator itu di website. Karena sudah diterjemahkan, jadinya lebih enak dia menyimpan, karena dia kan deep learning artificial intelligence ya, dia akan menyimpan hal-hal yang memang paling banyak, misalnya paling banyak tersedia terjemahannya itu akan disimpan untuk digunakan kembali pada saat kita mentranslate gitu ya. Apalagi kalau di website yang ada aksara plus terjemahannya itu lebih baik lagi. Jadi kita akan kaya gitu. Itu menurut pandangan saya juga. Lanjut Mbak. Dan ini adalah beberapa keunggulan-keunggulan industri. Jadi ya industri sudah berupaya ikut membantu untuk aksara, walaupun ini masih Latin ya, bukan belum ke non Latin ya. Lanjut Mbak. Ada bahasa Bali, Jawa juga sudah masuk. Kemudian ini yang kedua adalah yang ketiga adalah gini. Pada saat saya menggunakan, misalnya gini, saya mendapatkan usulan dari Pandi ya, dan komunitas. Yang pertama diusulkan adalah tentang keyboard ya, keyboard hardware gitu. Nah, karena kita kan harus memikirkan kalau standar berarti siapa penggunanya. Kalau siapa penggunanya nanti akan turun lagi siapa industri yang mau memproduksi barang tersebut sehingga penggunanya bisa mendapatkannya. Jadi kan produksi itu akan dipengaruhi oleh demand-nya kan.
Nah, kalau penggunanya masih sedikit, apakah jadi itu peran pemerintah lagi, pemerintah hadir. Bahwa saya waktu itu kalau itu adalah hardware, maka pemerintah yang menyediakan untuk sekolah-sekolah. Karena kalau penggunanya masih sedikit, maka mungkin pembelinya akan sedikit, industrinya akan sedikit yang mau untuk memproduksi keyboard tersebut. Oleh sebab itu, waktu itu kami mengusulkan kepada Pandi bagaimana kalau keyboardnya itu masih keyboard seperti kita, tapi layoutnya itu yang diatur. Sehingga kalau saya belajar bahasa Arab itu, ini keyboardnya masih seperti ini QWERTY, tapi kita kasih stiker bahasa Arab, jadinya kita tinggal install ini, bisa mengetik seperti biasa, pakai keyboard yang sudah kita miliki. Jadi kita nggak usah beli keyboard khusus dengan aksara Arab misalnya. Saya misalnya belajar bahasa Arab. Nah, itu yang bagaimana orang itu menggunakan dengan kemudahan-kemudahan. Itulah manfaatnya standar, supaya layoutnya sama. Oke, bahasa Jawa, kalau softwarenya diproduksi oleh Microsoft gitu ya, oleh siapapun ya, intinya pengembangnya, itu nanti layout hurufnya akan sama. Jadi tidak hanya Microsoft, nanti mungkin untuk software-software yang lain tinggal install aplikasi tersebut ya. Itu yang memudahkan kita pakai keyboard yang sudah ada tetap bisa ngetik dengan non Latin. Itu menurut saya. Lanjut, Mbak. Nah, itu sebabnya kami mengusulkan dua, baik itu hardware maupun software, sehingga ini nanti industri bisa tinggal pakai, kalau layoutnya yang berbahasa Jawa itu layoutnya untuk keyboardnya seperti ini gitu ya. Itu yang kami usulkan. Misalnya kalau QWERTY berarti key-nya itu huruf apa di aksara Jawa misalnya, atau aksara Bali gitu. Itu yang kami minta ke Pandi untuk bagaimana memudahkan orang lain bisa belajar bahasa aksara Nusantara. Nah, usulan dari Pandi itu telah dikomunikasikan ke kami BSN, juga ke Kemenperin. Ya, Kemenperin ini yang bertanya-tanya, itu nanti yang pakai siapa, Bu? Karena mereka membina industri ya. Nanti siapa yang pakai, Bu? Terus keyboardnya nanti harus produksi berapa? Karena kan nggak bisa satuan, harus banyak pasal gitu ya kalau kita memproduksi keyboard yang hardware gitu. Jadi itulah saya bilang, Pak Heru, kalau hardware berarti pemerintah yang berperan, Kementerian Pendidikan misalnya, pengadaan keyboard dengan biaya pemerintah untuk sekolah-sekolah gitu. Dan itu saya usulkan, bagaimana kalau misalnya kayak seperti saya nggak tahu huruf gitu ya, terus untuk P, untuk ini, kalau benar-benar itu berarti saya harus hafal hurufnya, kalau benar-benar nanti semuanya hurufnya adalah huruf Jawa. Awalnya seperti itu ya. Jadi ini antara yang nggak tahu gitu ya. Yang maksud saya mendudukan diri saya sebagai user nantinya, yang saya tidak paham bahasa Jawa gitu ya, aksara Jawa gitu. Nah, ini usulan ini sudah masuk ke BSN. Awalnya adalah aksara Jawa yang diusulkan, aksara Jawa dan keyboardnya. Jadi aksara itu kita gunakan yang dari ISO standard yang masukan dari Unicode. Aksara ini nanti kita gabung dengan standar lain, yaitu standar tentang open font format ya. Open font format bagaimana standar itu bila nanti digabung, bagaimana huruf itu bila nanti digabung dengan huruf yang lain dan lain-lain. Ini yang distandarkan oleh SNI. Memang lanjut Mbak, ini kelihatannya saya udah jauh banget. Oke, nah jadi penyusunan standar ini kita mengambil usulan programnya adalah sebagai kearifan lokal ya, budaya dan kearifan lokal sebagai latar belakangnya untuk penyusunan standar ini. Jadi kalau kita bilangnya standar itu seolah-olah selalu berteknologi tinggi gitu ya. Kendaraan listrik, karena saya menangani kendaraan listrik. Jadi kendaraan listrik, misalnya kendaraan yang otonomus gitu ya. Nah, di sini kita juga tentang teknologi untuk bagaimana aksara ini digunakan luas. Karena saya lihat searching gitu ya. Searching yang belajar gamelan itu ada di Jerman, bule-bule gitu.
bukan orang Indonesia yang ada di Jerman, tidak, tapi bule-bule gitu. Misalnya Pak Kosop, Pak ini ya, expert itu orang Amerika gitu. Dia mungkin lebih expert bahasa Nusantara dibanding saya gitu. Jadi orang-orang luar itu pada saat mengajarkan akan mencari source-nya jelas di Indonesia karena ini sebagai sumbernya, aksaranya gitu. Misalnya saya belajar tentang bahasa Arab, untuk yang source-nya saya akan cari di website-websitenya yang di Arab, walaupun di Indonesia juga banyak ya. Nah inilah maksud saya memperkaya sehingga orang itu akan mudah untuk belajar. Inilah peran standar, bagaimana layout keyboard mudah, kemudian font itu bentuknya akan tetap sama, tidak memberikan makna lain pada saat digabung dan sebagainya. Itulah peran di standar pada saat digitalisasi. Lanjut Mbak. Nah, yang diusulkan oleh Pandi adalah Aksara Nusantara. Ini yang saya suka dari usulan sekarang. Jadi dulu tuh usulannya Pandi adalah Jawa sendiri, Sunda sendiri, Bali sendiri gitu ya. Jadi satu SNI, satu SNI, satu SNI. Nah, terus kami berpikir seharusnya ini menjadi satu kesatuan dalam dokumen. Jadi tadi Pak Cokorda menyampaikan kita tuh banyak budaya tapi tidak didokumentasikan. Jadi ini sebagai salah satu dokumentasi nasional. Karena apa? Di ISO internasional ada aksara Bali. Tapi apakah itu aksara milik Indonesia? Nggak ada keterangannya di situ, gitu kan? Jadi itu adalah kekayaan aksara yang didigitalkan. Bagaimana itu milik Indonesia? Itu ada di standar nasional Indonesia. Selain sebagai nanti untuk spesifikasi pada saat kita mendigitalisasi aksara, juga sebagai dokumentasi nasional. Jadi ini tadi kalau Pak Menko bilang Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Ini adalah standar nasional Indonesia, itu miniaturnya Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman bahasa dan aksara. Jadi kita jadiin satu. Dengan kita nggak ngulangin lagi yang sudah dilakukan di internasional, tinggal yang belum di internasional itu yang kita standarkan, open font format. Jadi kita belajar juga, jadi saya juga komunikasi dengan Pak Ilham kalau di India itu ada standar ini gitu. Apakah cocok untuk kita gitu? Apakah kita sudah on the track? Jadi ini benar-benar pembelajaran buat saya untuk bagaimana aksara Nusantara itu dapat diakses secara luas. Saya makanya bilang sama Pak Heru, kalau sudah masuk ke internet itu tidak ada batas negara. Kalau misalnya orang belajar ke Jogja, dia harus naik pesawat dulu sampai ke Jogja. Sekarang pandemi, repot mau ke Jogja, harus vaksin segala macam. Belum lagi kalau Indonesia sudah kayak negara yang merah gitu ya, itu akan takut dari luar negeri kan. Nah, cara-cara seperti ini yang tanpa batas wilayah ya, internet itu sangat baik pada saat kita gunakan di masa pandemi. Saya malah bilang, bisa nggak kita bikin kayak wisata virtual? Saya waktu itu melihat ada wisata virtual atau ini, jadi bisa memperlihatkan kekayaan budayanya di suatu wilayah, termasuk kekayaan aksaranya gitu ya. Ini yang saya bilang, oke, apakah mungkin game? Jadi game itu sekarang di ISO juga sedang ada disusun standarnya ya. Jadi walaupun kosakatanya yang distandarkan, tapi dia udah mulai. Makanya saya waktu itu kepikiran juga virtual wisata atau gimana yang bisa membuat aksara itu menarik untuk dipelajari. Yang seperti disampaikan tadi Pak Busarah ya. Busarah menyampaikan bagaimana aksara itu nggak kuno banget dipelajari kayak kitab-kitab gitu, tapi dipelajari oleh anak-anak muda dengan menarik gitu ya. Oleh siapapun menarik. Bu, mohon waktunya ya Bu. Oke. Lanjut. Lanjut. Nah, jadi bahasa aksara Nusantara ini sudah diusulkan secara mendesak. Jadi mendesak itu sebenarnya kriterianya ketat ya. Tapi untuk ini Kemenperin sangat membantu, dia mengusulkan ke BSN untuk mendesak dan BSN menyetujui ya. Menyetujui mendesak. Mendesak itu dalam arti dia bisa diselesaikan dalam waktu 5 bulan. Yang biasanya 13 bulan suatu standar
kalau ini pengembangan sendiri ya, ini pengembangan sendiri bukan adopsi, maka diselesaikan dalam 13 bulan. Ini dalam 5 bulan. Lanjut Mbak. Nah, ini dalam 5 bulan. 4 bulan malah nih ya, 4 bulan. Praktek rakon, kemudian lanjut ke penetapan. Lanjut Mbak. Nah, lanjut. Nah, ini kami sampaikan juga tentang standar internasional untuk ISO sudah masuk ada sekitar 7 aksara Nusantara. Kemudian ISO mengeluarkan lagi amandemen ya. Amandemen itu adalah perubahan atau tambahan gitu ya. Tambahan terhadap standar ini untuk aksara-aksara baru atau bisa juga adalah revisi terhadap standar yang sudah aksara yang sudah ada di standar yang lama. Nah, ini masuk juga aksara Pegon masuk di dalamnya. Ini saya mengharapkan dari Pandi yang terdaftar sebagai expert di SC2 bisa memberikan masukan ya. Jadi nanti nggak ada lagi bilang itu tapi Bu, aksaranya salah itu sebenarnya gitu. Jadi benar-benar udah clear itu yang real digunakan. Lanjut. Nah, ini amandemennya yang bisa diberikan masukan. Masukannya ini dibuka tanggal 13 Agustus, kemudian ditutup tanggal 5 November. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini tadi udah disampaikan ya, saya aja. Lanjut, Mas. Mbak. Oke, terus. Nah, oke, kayaknya sudah selesai ya. Alhamdulillah sudah selesai. Ini insya Allah waktu saya udah tepat ya, Pak ya. Pak Heru. Ya Bu, aduh terima kasih banyak. Ya terima kasih. Duh, ini salah satu sebetulnya kalau ini terjadi di ruang seperti biasanya Bu ya ada anunya. Pasti saya akan meminta audiens untuk bertepuk tangan dengan meriah ini Bu, karena memang Bu Maya ini perlu kita berikan tepuk tangan yang meriah sehubungan dengan upayanya Bu Maya yang intens berdiskusi dengan kami, bahkan tidak saja di ruang formal tapi juga di ruang informal dengan Kang Ilham, dengan saya kadang-kadang, hingga sampai kawan-kawan tuh ada yang bilang ke saya gini, Her semua kegiatan karena COVID ini banyak yang dihilangkan, urusan aksara malah dipercepat gitu. Waduh, saya ini apresiasi Bu yang setinggi-tingginya dari kami semua gitu, bahwa kita dalam konteks menuju sampai standarisasi tidak perlu nunggu prosedur yang sampai 13 bulan, hanya cukup dengan tadi disampaikan Bu Maya di presentasinya 4 bulan kemudian kita akan bisa menghasilkan satu standar digital aksara-aksara, paling tidak 3 aksara dulu gitu, yang kemudian nanti kita bisa melangkah ke selanjutnya bagaimana aksara-aksara ini bisa diadopsi oleh industri. Pertanyaan mohon disimpan dulu bagi para pemirsa, kita punya pembicara terakhir.